ada seorang raja legendaris yang dikenal sebagai Raja Prajurit. Dia memimpin dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang tak tertandingi, membawa kedamaian setelah era kekacauan. Namun, di puncak kejayaannya, sang raja menyadari batasan dunia ini. Dengan hati yang haus akan pengetahuan dan kekuatan sejati, dia membuat keputusan yang tak terduga, melahirkan kembali dirinya di masa depan sebagai seorang gadis biasa. Seorang pria tua terbaring di ranjang kematiannya di sebuah kerajaan yang jauh sekali. Namanya adalah Inglis, raja dari kerajaan Silvar. Semua orang yang berkumpul di sekelilingnya menangis karena raja tercinta mereka sedang sekarat. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul di samping Inglis. Di sana, berdiri seorang wanita cantik bergaun putih dengan rambut panjang berwarna lavender. Inglis menyapanya sebagai Dewi Alistia, yang tampaknya adalah seorang dewi. Inglis merasa sangat senang melihatnya sebelum dia meninggal karena usia tua, dan Alistia juga lega karena bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Alistia memuji Inglis atas semua pencapaiannya saat dia masih muda, termasuk menjadi raja pahlawan dan melayani rakyat kerajaannya sepanjang hidupnya yang panjang. Inglis dengan rendah hati mengatakan bahwa dia tidak dapat mencapai semua itu tanpa berkat dari Alistia. Namun, Alistia semakin memuji Inglis, mengatakan bahwa hatinya yang murni memungkinkannya untuk mengalahkan banyak monster dan kejahatan, dan dia tidak salah memilih Inglis sebagai kesatrianya. Kini, Alistia datang untuk membalas semua kebaikan yang telah dilakukan Inglis selama hidupnya. Sebagai penghargaan atas semua perbuatannya, Alistia akan mengabulkan satu permintaan apapun yang Inglis inginkan, selama itu berada dalam kekuasaannya. Inglis mengatakan bahwa dia ingin terlahir kembali karena dia ingin mendedikasikan hidupnya yang berikutnya untuk bertarung dan menjadi pahlawan besar. Karena dia telah menghabiskan hidupnya saat ini sebagai Raja Silvar, dia penasaran bagaimana jika dia menghabiskan seluruh hidup berikutnya sebagai pendekar pedang yang hebat. Dia tersenyum saat memikirkan hal itu. Alistia mengabulkan permintaan Inglis, memeluk pria tua itu di padang bunga, dan menantikan hari mereka bertemu lagi. Ketika Inglis membuka matanya, dia melihat seorang pria berambut putih dan seorang wanita berambut hitam menatapnya dengan gembira. Pria itu bernama Luke, dan wanita itu bernama Serena. Ternyata, Inglis telah berhasil terlahir kembali dengan nama yang sama, tetapi semuanya terlihat aneh. Orang tuanya memanggilnya sebagai seorang gadis. Dia melihat ke cermin dan menyadari tubuh barunya. Dia berpakaian serba merah muda dan memiliki wajah yang sangat feminin. Ya, dia telah terlahir kembali sebagai seorang gadis. Inglis bangkit dari boks bayinya, meratapi bahwa dia bahkan tidak bisa mengayunkan pedang sebagai bayi. Ketika dia melihat pedang dan perisai yang tergantung di dinding, dia tiba-tiba mulai melayang di udara. Untungnya, berkat ilahi dari Alistia masih melekat padanya. Inglis kemudian menjelaskan konsep Aether, yang merupakan fondasi dari semua ciptaan di dunia. Segala sesuatu yang ada memiliki Aether di dalamnya, dan mampu mengendalikan Aether berarti seseorang dapat mengekspresikan kehendaknya atas dunia. Menurut Inglis, Aether pada dasarnya adalah kekuatan ilahi. Saat Inglis melayang dengan kekuatan Aether, pikirannya terganggu oleh seseorang yang berteriak dari luar bahwa sekumpulan monster Magisite sedang menyerang kota, dan mereka menyarankan untuk berlindung di kastil. Saat itu, ibunya, Serena, bergegas masuk ke kamar untuk melarikan diri bersamanya. Namun, Inglis yang sedang melayang tiba-tiba berhenti dan jatuh kembali ke boks bayinya. Dia mulai menangis, berharap ibunya melupakan apa yang baru saja dia lihat. Saat Serena berlari menuju kastil, Inglis berpikir tentang betapa menariknya monster Magisite dan betapa sulitnya mereka untuk dilawan. Serena akhirnya tiba di kastil untuk berlindung. Di sana, mereka bertemu dengan seorang wanita lain berambut hitam bernama Irina, yang adalah saudara perempuan Serena. Di sana juga ada Raphael, anak Irina yang berusia 8 tahun, yang sedang menjaga adik bayinya, Ravina. Serena melihat keluar jendela sambil menggendong Inglis, dan Inglis akhirnya bisa melihat seperti apa monster Magisite itu. Mereka tampak seperti naga dengan tanduk berwarna-warni dan sisik hitam. Inglis bertanya-tanya apakah mereka memiliki kekuatan mana yang terkondensasi. Dari situ, dia menyimpulkan bahwa dunia telah menjadi jauh lebih berbahaya. Inglis merasa bersemangat membayangkan melawan monster kuat seperti itu di masa depan. Namun, Serena, Raphael, dan Irina berpikir bahwa Inglis merasa takut karena dia terus menggeliat di pelukan ibunya. Mereka mengira itu adalah reaksi seorang bayi yang baru pertama kali melihat monster magis. Serena berharap monster Magisite akan segera hilang agar anak-anak tetap aman. Hal ini membuat Inglis agak kesal karena dia justru ingin monster itu tetap ada agar dia bisa mengalahkan mereka ketika sudah dewasa. Tetapi, karena dia masih bayi, tidak ada yang memahami apa yang dia pikirkan. Mereka hanya melihatnya menggeliat di pelukan ibunya. Raphael berkomentar bahwa dia telah menerima runenya, tetapi dia hanya bisa duduk diam menyaksikan orang lain bertarung melawan monster Magisite. Jelas dia ingin membantu para prajurit dalam pertempuran. Melihat hal ini, Inglis menjelaskan bahwa rune diperlukan untuk menggunakan artefak yang memungkinkan seseorang mengalahkan monster Magisite, dan rune adalah tanda seorang kesatria. Ternyata, Serena juga memiliki rune, yang berbeda dari rune milik Raphael. Tiba-tiba, seekor binatang Magisite menerjang masuk ke dalam ruangan, menjatuhkan Irina yang sedang menggendong Ravina. Semua orang terkejut, dan Serena bergegas masuk sementara Raphael bersiap bertarung melawan binatang Magisite tersebut. Serena mempercayakan kedua bayi, Inglis dan Ravina, kepada Raphael dan memintanya untuk melarikan diri bersama mereka, tetapi Raphael tidak ingin mundur dari pertempuran. Ia menempatkan kedua bayi itu di tempat yang aman dan segera bergabung dengan Serena untuk melawan binatang tersebut. Raphael mulai menyerang binatang Magisite itu, tetapi senjatanya sama sekali tidak melukai naga tersebut karena dibutuhkan artefak khusus untuk membunuh binatang Magisite.
Makhluk itu kemudian melancarkan serangan yang merobohkan sebuah pilar, membuat Serena dan Rafael terjatuh. Saat binatang magisite itu mendekati keduanya yang tak sadarkan diri, Inglis, yang masih bayi, merangkak mendekati makhluk tersebut. Inglis menghormati tekad Rafael untuk menjadi pahlawan dan tidak akan membiarkannya mati di tempat itu. Dia mulai mengumpulkan energi Aether dan melepaskan semburan sihir besar yang membunuh binatang magisite tersebut, sekaligus membuat lubang besar di dinding. Namun, Rafael masih sadar dan melihat Inglis menghancurkan binatang magisite itu. Beruntung, Rafael akhirnya pingsan. Inglis lega, berharap apa yang dilihat Rafael hanya terasa seperti mimpi baginya. Karena Inglis masih bayi dan telah menghabiskan seluruh mananya, dia pun pingsan. Kemudian, kita melihat Inglis yang sudah tumbuh dewasa, kini berusia 5 tahun. Dia mengagumi kecantikannya sendiri di cermin tetapi terganggu ketika ibunya dan bibinya mencandainya bahwa dia suka bercermin. Mereka terus menggoda Inglis, sementara Irina terkesan dengan sikap Inglis yang sangat dewasa untuk usianya. Ravina muncul di belakang ibunya dan mengajak Inglis bermain di tempat latihan para ksatria. Rafinha terlihat bermain dengan pedang tetapi terjatuh karena belum pernah mengangkat pedang sebelumnya. Inglis membantunya bangkit, dan mereka berdua melihat Rafael yang kini telah berusia 13 tahun. Sebagai pewaris Lord Bilford berikutnya, Rafael dipandang tinggi oleh banyak orang yang memiliki harapan besar padanya. Inglis sangat antusias untuk suatu hari bertanding dengan Rafael dan menantikan kekuatan Rafael dalam duel. Kemudian, seorang pedagang keliling bernama Rombach dan kelompoknya muncul. Tampaknya mereka datang untuk berlatih bersama para ksatria. Rafinha menjelaskan bahwa pedagang keliling sering diserang oleh binatang magisite karena mereka sering bepergian di daerah yang tidak aman. Inglis merasa iri pada mereka karena bisa bertarung dengan binatang magisite secara rutin. Rafinha kebingungan, tetapi Inglis mengabaikannya dengan berkata, tidak ada apa-apa. Rafinha memberitahu bahwa Rafael mengatakan perusahaan Rombach datang untuk berlatih bersama ksatria agar mereka lebih kuat melawan binatang magisite. Rombach memperkenalkan putranya, Raul, yang awalnya tampak pemalu saat berjabat tangan dengan Rafael. Namun, sebenarnya Raul adalah orang yang sombong, dan dia mengejek para ksatria dengan mengatakan bahwa mereka menjadi lemah karena serangan binatang magisite semakin jarang. Raul terlihat mendominasi para ksatria, seperti yang disaksikan Rafinha, di mana dia berhasil mengalahkan 10 orang sendirian. Banyak ksatria yang merasa Raul tidak adil dan terlalu kuat. Namun, Inglis merasakan ada yang aneh dengan kemenangan Raul. Dia menyadari bahwa Raul menggunakan sihir pengikat lemah untuk memperlambat gerakan lawannya, memberinya peluang untuk menyerang. Namun, teknik ini hanya berhasil jika lawan melihat langsung ke arah Raul. Inglis juga memperhatikan bahwa tidak ada yang menyadari trik Raul, menunjukkan bahwa konsep sihir telah benar-benar dilupakan. Saat Raul mengalahkan ksatria lain, pedangnya terlempar ke arah Rafinha. Beruntung, Inglis berhasil menangkapnya tepat waktu. Rafael berterima kasih karena Inglis telah menyelamatkan Rafinha. Raul terus menyombongkan diri, mengklaim bahwa dia seperti sedang mengajari para ksatria, bukan sebaliknya. Ayahnya, Rombach, dengan nada mengejek memintanya untuk tidak bersikap kasar. Rafael kemudian menantang Raul untuk berduel. Inglis memperingatkan Rafael agar tidak menatap Raul selama bertarung, karena ada sesuatu yang tidak beres dengan cara Raul menang dengan mudah. Rafael dan Raul mulai bertarung. Dengan mengikuti nasihat Inglis, Rafael tidak menatap langsung ke Raul, melainkan memperhatikan kakinya. Rafael mendominasi duel, disambut sorak-sorai para ksatria. Namun, situasi berbalik ketika Raul memancing serangan, membuat Rafael membentur dinding. Raul memenangkan duel dengan menebas punggung Rafael menggunakan pedang kayunya. Raul memuji kekuatan Rafael tetapi mengejek ksatria lainnya, mengatakan bahwa mereka akan membutuhkan ksatria suci seperti Rafael untuk memimpin mereka suatu hari nanti. Melihat kejadian memalukan ini, Inglis turun tangan dan menantang Raul untuk bertarung, dengan dalih meminta dia untuk mengajarinya sesuatu sebelum mereka pergi. Raul tidak menganggap serius tantangan ini karena Inglis hanyalah seorang anak kecil. Namun, Inglis tidak terima dan mengancam akan membongkar trik sihir pengikat yang digunakan Raul melawan ksatria. Tidak punya pilihan lain, Raul akhirnya menerima tantangan duel tersebut. Sementara itu, Luke, ayah Inglis, dan Rafael khawatir tentang Inglis. Mereka menentang ide Inglis untuk berduel dengan Raul karena Inglis hanya seorang gadis kecil, dan Raul pasti akan mengalahkannya. Namun, Inglis dengan bangga menyatakan bahwa ia akan berduel dengan Raul demi menjaga kehormatan para ksatria dan karena ia adalah putri ayahnya. Sebenarnya, ia hanya ingin bertarung dengan seseorang, sekaligus menghentikan Rafinha dari menangis dan membalas kekalahan Rafael. Inglis juga mengatakan kepada ayahnya bahwa jika ia tidak diizinkan berduel, ia akan memberitahu ibunya tentang vas yang dibelinya. Hal ini membuat Luke setuju, bahkan mendukung putrinya sendiri. Rafinha juga bersorak gembira untuk Inglis saat duel dimulai. Raul memulai duel dengan menggunakan sihir pengikatnya. Tetapi Inglis mampu menghancurkannya dengan mudah hanya dengan menepuk dadanya 3 kali, membuat Raul kebingungan. Inglis berpikir bahwa ia dapat dengan mudah memenangkan duel ini menggunakan Aether. Tetapi menurutnya itu tidak menyenangkan. Ia ingin duel ini menjadi ajang untuk mengukur kemampuan pedangnya, bukan dengan sihir. Bagi Inglis, duel ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji kemampuannya dalam bertarung dengan pedang. Pertarungan dimulai, dan Inglis dengan sempurna menangkis semua serangan Raul sambil menutup matanya. Raul mencoba menyerang dari belakang, tetapi Inglis tetap dapat menangkisnya. Inglis sangat unggul, mampu memprediksi setiap gerakan Raul. Semua orang terkejut, sementara Luke dengan gembira berteriak bahwa Inglis adalah anak ajaib. Raul sangat frustrasi dan dengan marah bertanya siapa sebenarnya Inglis. Akhirnya, Inglis keluar sebagai pemenang, berhasil mengalahkan Raul dengan mata tertutup,
menutup duel dengan satu tebasan di punggung Raul, persis seperti yang dilakukan Raul kepada Rafael. Raul menyerah, kalah dari seorang gadis kecil. Inggris tersenyum dan berterima kasih kepada Raul atas duel tersebut. Semua orang berkumpul mengelilingi Inggris dan memberinya selamat. Namun, Inggris tidak berhenti di situ. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berusaha lebih tinggi lagi. Bagaimanapun, itulah alasan ia dilahirkan kembali. Rafinha berdiri di altar sebuah gereja dengan seorang pendeta di sampingnya. Saat ini, Inggris berusia 6 tahun. Rafinha memasukkan tangannya ke dalam sebuah kotak dengan ukiran mewah, dan kotak itu mulai bercahaya. Ia mengatakan bahwa kotak itu hangat dan agak geli. Ia meyakinkan Inggris bahwa itu aman dan tidak menakutkan. Namun, ibu Rafinha, Irina, menegurnya dengan lembut untuk tidak berbicara selama upacara baptis. Inggris menjelaskan bahwa baptisan adalah ritual di mana seseorang diberikan rune yang diperlukan untuk menjadi ksatria, yang dibagi menjadi beberapa tingkatan: istimewa, agung, biasa, dan rendah. Rune yang lebih kuat memungkinkan seseorang menggunakan artefak yang lebih kuat. Saat Rafinha menarik tangannya, terungkap bahwa ia memiliki rune busur cahaya, sebuah rune agung. Kedua orang tua Rafinha sangat bahagia, dan Rafinha dengan bangga menunjukkan runenya kepada Inggris. Inggris tersenyum, memberi selamat kepadanya, dan mengatakan bahwa Rafinha akan menjadi ksatria hebat suatu hari nanti. Selanjutnya adalah giliran Inggris untuk mendekati kotak rune. Sebelum ia melakukannya, Rafael yakin bahwa Inggris akan mendapatkan rune agung atau bahkan yang istimewa. Namun, Inggris berpaling dan berkata bahwa ia tidak menginginkan itu. Kamera kemudian menyorot ibunya, Serena, dan muncul kilas balik saat Serena memeluk Inggris, mengatakan bahwa ia tidak ingin putrinya memiliki rune agung atau istimewa. Serena merasa itu hanya akan memaksa Inggris untuk hidup dan mati demi orang lain. Inggris setuju dengan ibunya, mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan kekuatan yang akan mengatur bagaimana ia menjalani hidupnya. Ketika Inggris memasukkan tangannya ke dalam kotak rune, kotak itu mulai bercahaya. Ia menjelaskan bahwa kotak itu adalah alat yang mengatur aliran mana dan mencetaknya pada pengguna. Namun, orang-orang di era ini tidak dapat mengendalikan mana. Mereka hanya lupa bagaimana cara menggunakannya. Saat Inggris menarik tangannya, terungkap bahwa ia tidak memiliki rune sama sekali. Keluarganya tidak dapat menerima hal ini dan mulai panik. Namun, Inggris memikirkan bahwa sebagai ksatria ilahi, ia menggunakan Aether, bukan mana. Jadi ketika kotak mencoba mencetak rune padanya, ia hanya menolaknya. Luke, ayah Inggris, menyatakan bahwa tanpa rune, Inggris tidak bisa menjadi ksatria dan tidak bisa menggantikannya sebagai kapten. Inggris meminta maaf karena mengecewakan ayahnya. Namun, Luke merasa bersalah dan mengatakan bahwa ia tidak kecewa. Inggris menegaskan bahwa ada banyak hal yang bisa dilakukan seseorang tanpa rune. Ia menyatakan bahwa Rafinha akan menjadi ksatria yang hebat, dan ia akan menjadi pengiringnya. Namun, sebenarnya Inggris hanya ingin terus bertarung di garis depan tanpa dipromosikan. Meskipun Inggris bahagia dengan hasil ini, Luke, Lord Bilford, dan Rafael merasa sangat terpukul. Namun, Rafinha memeluk Inggris dengan bahagia, mengatakan bahwa mereka bisa bersama selamanya. Inggris menatap dengan ekspresi datar, merasa bersalah. Ia mulai menjelaskan tentang Priest Flow, yaitu fenomena alam yang meskipun tidak berdampak pada manusia, dapat mengubah hewan dan tumbuhan menjadi makhluk magisite yang menyerang manusia. Ia melanjutkan bahwa yang paling kuat di antara mereka adalah Rainbow King, yang juga dikenal sebagai Prismer, makhluk yang mampu menghancurkan satu bangsa sendirian. Di sini, kita melihat Inggris dan Rafinha yang sudah tumbuh besar hingga usia 12 tahun. Inggris merasa kecewa karena semua makhluk magisite yang ia kalahkan sejauh ini terlalu lemah. Ia bertanya-tanya kapan ia bisa melawan Prismer. Rafinha mengatakan bahwa tidak ada laporan tentang kemunculan Prismer di Ymir selama 20 hingga 30 tahun terakhir. Tetapi Inggris menjawab bahwa ada laporan kemunculannya di negara-negara tetangga dan ia ingin pergi ke sana. Rafinha merasa takut, tetapi Inggris tetap bertekad. Bertanya pada Rafinha apakah ia ingin melihat orang lain selain para Holy Knights mengalahkan Prismer. Sambil bersorak, Inggris berharap hujan dapat menghasilkan lebih banyak makhluk magisite, atau bahkan Prismer. Rafinha tertawa kecil, dan Inggris bertanya kenapa. Rafinha menjelaskan bahwa lucu melihat gadis cantik seperti Inggris mampu melawan makhluk magisite tanpa rune. Inggris mendesah dan mengatakan bahwa itu adalah rahasia kecil mereka. Saat hujan berhenti, Rafinha dan Inggris keluar ke balkon kastil dan melihat sebuah pulau raksasa yang melayang di udara, dengan kerajaan di atasnya. Pulau besar itu disebut Higland, tempat tinggal para Higlander. Higlander memproduksi artefak dan kotak rune yang diperlukan oleh orang-orang di permukaan untuk melawan makhluk magisite. Sebagai gantinya, penduduk permukaan memberikan hasil panen dan bahan mentah dalam jumlah besar kepada Higlander. Inggris menyadari bahwa Higland tidak ada di kehidupan sebelumnya dan bertanya-tanya di mana kerajaan Silvar sekarang, karena ia tidak menemukan jejaknya di buku-buku sejarah. Inggris melihat Rafinha sedang berdoa dan bertanya apa yang ia lakukan. Rafinha mengatakan bahwa ia sedang membuat permohonan, karena ada mitos yang mengatakan bahwa jika Higland terlihat, permohonan yang dibuat akan terkabul. Ia mendesak Inggris untuk ikut membuat permohonan, dan Inggris pun melakukannya. Rafinha bertanya apa yang Inggris inginkan, dan Inggris menjawab bahwa ia ingin menantang lawan yang lebih kuat. Malamnya, Inggris sibuk melihat dirinya sendiri dalam cermin, mengenakan gaun yang indah. Rafinha memuji penampilannya, dan Inggris membalasnya. Mereka saling memuji sebelum akhirnya pergi ke sebuah pertemuan. Mereka membicarakan tentang Higlander yang datang bersama seorang inspektur dari ibu kota. Rafinha mengatakan bahwa inspektur datang ke Ymir setiap 2 atau 3 tahun. Tetapi ini pertama kalinya mereka didampingi oleh seorang Higlander. Ketika mereka memasuki ruangan,
Inglis menjadi pusat perhatian dalam pesta tersebut. Ia dengan malu-malu bergantung pada Rafinha karena merasa tidak nyaman dengan tatapan orang-orang. Lord Bilford memperkenalkan Rafinha dan Inglis kepada seorang Holy Knight bernama Leon dan inspektur bernama Lord Shioni. Kemudian, seorang utusan Highlander masuk, memperkenalkan dirinya sebagai Raoul. Rafinha dan Inglis bingung mengapa Raoul adalah seorang Highlander. Raoul menjelaskan bahwa ia menghabiskan semua tabungannya untuk menjadi warga Higland. Ia juga berkomentar bahwa menjadi Highlander memberikan kekuatan lebih dibandingkan bangsawan penduduk permukaan. Inglis tidak tertarik dengan topik ini, tetapi Raoul memuji kecantikan Inglis dan bertanya apa yang sebenarnya ia cari. Inglis mengabaikan tatapan Raoul dan mengatakan bahwa ia hanya tertarik untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Raoul mengejeknya, mengatakan bahwa ia tidak memiliki rune. Jadi apa gunanya menjadi kuat jika ia tidak memiliki rune? Leon kemudian mengintervensi, mengatakan bahwa ia ingin memperkenalkan seseorang kepada Rafinha dan Inglis, seorang Hyrule Menace. Dalam perjalanan, Rafinha bertanya apakah semua Highlander bersikap seperti itu. Leon menjelaskan bahwa sebagian dari mereka memandang penduduk permukaan sebagai manusia kelas bawah yang tidak dapat melindungi diri tanpa artefak yang diberikan oleh Highlander. Mereka akhirnya bertemu Hyrule Menace yang bernama Eris. Leon mencoba mengajaknya untuk bergabung dengan pesta, tetapi Eris menolak dan memilih tetap sendiri di taman. Ketika Leon memperkenalkan Rafinha dan Inglis, Eris menamparnya tanpa alasan. Leon mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menampar, tetapi Eris tetap pergi. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan dari aula. Mereka bergegas ke tempat asal suara dan menemukan mayat hangus seorang pria, Lord Shioni. Lord Bilford mengatakan bahwa Raoul yang melakukannya karena Lord Shioni gagal menghormati Highlander. Seorang ksatria yang terluka di lantai mengatakan bahwa itu adalah salahnya. Leon bertanya apa yang ia maksud, dan ksatria itu menjelaskan bahwa Raoul memerintahkannya pergi ke kamar Lord Shioni malam itu. Tetapi Shioni mencoba menghentikannya dan malah memunculkan api dari udara yang membakar dirinya sendiri. Inglis mengingat bagaimana Raoul curang dalam duel melawan para ksatria di masa lalu, dan menyimpulkan bahwa kekuatannya pasti berasal dari Highlander. Leon menutupi sisa-sisa tubuh Lord Shioni dan mengatakan bahwa ini akan menjadi masalah besar. Raoul menyarankan agar Leon mengatakan kepada semua orang bahwa Lord Shioni tiba-tiba sakit dan meninggal. Raoul menambahkan bahwa sebagai seorang Highlander, jika ia mengatakan hal itu, semua orang pasti akan mempercayainya. Leon dengan gugup mengatakan bahwa itu memang benar. Bahkan jika Raja Ymir tidak bisa berkata apa-apa melawan para Higlanders. Belum lagi, Raja kemungkinan besar tidak akan mengatakan apa-apa sejak awal. Raoul dengan sombong berkata bahwa karena itu, dia bisa memberitahu Raja bahwa Tuan Shioni meninggal karena sakit, tetapi juga bisa berbohong bahwa Duke Bilford telah memerintahkan pembunuhan Tuan Shioni. Kemudian, dengan gembira, dia memerintahkan Duke Bilford untuk memerintahkan ksatria melakukan apa yang Raoul minta sebelumnya. Mengejek Duke Bilford dengan mengatakan agar menjual kesetiaan ksatrianya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Inglis kemudian campur tangan, mengatakan kepada Raoul bahwa dia telah tumbuh menjadi orang yang sakit, dan semua yang dia rasakan padanya hanyalah rasa jijik. Raoul berbalik kepada Inglis dan memperingatkannya untuk tidak sombong hanya karena dia pernah mengalahkannya sebelumnya. Raoul juga mengatakan bahwa dia bisa meminta Inglis sebagai gantinya, bukan ksatria tersebut. Inglis memotong perkataan Raoul dengan mengatakan bahwa dia setuju dengan itu. Rafinha kemudian bertanya apa yang dipikirkan oleh Inglis. Inglis menjelaskan bahwa Raoul membencinya, dan dia yakin Raoul pada akhirnya akan mengejarnya. Jadi lebih baik jika Raoul mengejarnya terlebih dahulu. Inglis meminta janji Raoul untuk meninggalkan ksatria dan Rafinha. Raoul setuju dan memintanya datang ke Menshahen tempat dia tinggal sendirian nanti. Saat Raoul meninggalkan aula dansa, dia bermonolog bahwa Inglis telah menghancurkan harga dirinya, dan kali ini dia akan menghancurkan Inglis dan membuatnya menjadi miliknya. Inglis kemudian hendak mendekati Menshahen tempat Raoul tinggal. Dia berpikir tentang apa yang harus dilakukan dan berharap Raoul telah menjadi lebih kuat. Tetapi pikirannya terganggu ketika Hyrule Menace dari sebelumnya, Eris, muncul menghadangnya. Eris mengetahui apa yang terjadi karena Leon telah memberitahunya. Inglis bertanya apakah Eris ada di sana untuk menyelamatkannya dari Raoul. Eris menghindari pertanyaan itu dengan bertanya apakah Inglis adalah sepupu Raphael dan mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkannya melakukan ini. Inglis berterima kasih atas kepeduliannya tetapi mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Raoul jika dia tidak memenuhi keinginannya. Eris meyakinkan Inglis bahwa dia akan menangani ini dengan caranya sendiri. Namun, Inglis bertanya apakah dia akan membunuh Raoul dan memperingatkan bahwa akan ada konsekuensi bagi Ymir jika itu terjadi. Eris mengatakan bahwa Inglis tidak perlu mengkhawatirkan hal itu dan menyuruhnya pergi. Namun, Inglis menolak. Karena Inglis keras kepala, Eris tidak punya pilihan selain mencabut senjatanya, merasa bersalah karena harus melawan Inglis. Alih-alih takut, Inglis tertawa dan berterima kasih kepada Eris karena memberinya kesempatan untuk bertarung. Inglis merasa bersemangat karena dia memiliki kesempatan untuk melawan Hyrule Menace dan menggunakan kesempatan ini untuk mengukur kemampuannya. Eris menyebut Inglis bodoh dan bertanya apa yang dia pikirkan. Tetapi Inglis membalas bahwa ini adalah ide Eris. Eris tidak punya pilihan lain selain mencoba menakuti Inglis. Pertarungan dimulai, dan Inglis menangkap pergelangan kaki Eris dan melemparkannya. Namun, Eris berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya dan menyerang Inglis. Inglis memuji Eris, baik secara langsung maupun dalam pikirannya. Karena sebagai Hyrule Menace, dia berbeda dari ksatria lainnya dan bahkan belum menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Eris memperhatikan bahwa Inglis tampak senang dan bertanya alasannya. Inglis menjawab bahwa dia hanya menyukai bertarung melawan orang-orang kuat. Saat Inglis menunjukkan kekuatan tersembunyi yang dia miliki, Eris merasa bahwa Inglis sebenarnya tidak membutuhkan bantuannya, yang membuat Inglis kecewa.
Namun, percakapan mereka terputus saat petir menyerang Eris, membuatnya terpental. Sang pelaku ternyata adalah Leon, yang kemudian bertarung melawan Inglis. Leon menggunakan artefak yang memberikan kemampuan untuk mengendalikan binatang petir. Dalam pertempuran sengit ini, Inglis dan Eris bekerja sama, meskipun dengan pendekatan yang berbeda, untuk mengatasi binatang petir tersebut. Leon akhirnya mengakui bahwa kemampuan Inglis sangat luar biasa, meskipun dia tidak menggunakan sepenuhnya energinya sendiri. Dia juga menyatakan bahwa bahkan dengan Eris di sisinya, akan tetap sulit untuk mengalahkan Inglis. Dia menyebut Inglis sebagai monster dengan kekuatan Prismer. Namun, Inglis menyangkal dan mengatakan bahwa dia telah berlatih untuk mengalahkan makhluk semacam itu sendirian. Leon menjelaskan kepada Inglis bahwa dia masih memiliki beberapa kelemahan, sehingga mungkin tidak dapat mengalahkan monster apapun sendiri. Leon kemudian mencoba menyerang Inglis secara tiba-tiba, tetapi Inglis tampaknya selangkah lebih maju dan menghentikannya. Inglis menangkap Leon dan bersiap untuk membunuhnya, tetapi perhatiannya tiba-tiba beralih dari Leon ke Rafinha. Rafinha dilemparkan dari sebuah bangunan oleh monster Magiside. Mengingat sumpahnya untuk selalu melindungi Rafinha, Inglis kehilangan fokus dan minat pada Leon dan segera berlari ke arah Rafinha. Dia teringat janjinya pada dirinya sendiri untuk menguasai seni pedang dan menjalani hidup tanpa bergantung pada siapapun. Monster Magiside mencoba menyerang Rafinha, tetapi serangan itu dihentikan oleh Inglis. Inglis bertanya kepada Rafinha mengapa dia kembali. Rafinha menjawab bahwa tidak pantas jika dia membiarkan Inglis menempuh perjalanan seperti itu sendirian. Rafinha berniat untuk melangkah lebih jauh dan memberikan pelajaran kepada Raul. Tetapi dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa Raul telah berubah menjadi monster Magiside, monster yang sama yang mencoba membunuhnya. Inglis terkejut mendengar hal ini. Dia tidak percaya bahwa seorang manusia bisa berubah menjadi makhluk seperti itu. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya dan tampaknya tidak mungkin. Saat itu, Leon mulai berbicara lagi. Dia mengakui bahwa dia bertanggung jawab atas transformasi Raul menjadi monster Magiside. Dia mengaku telah meracuni Raul dengan menggunakan serbuk peris. Eris menolak mempercayainya, setidaknya sampai Leon menunjukkan serbuk peris yang dia gunakan. Serbuk peris adalah obat yang dibuat dari aliran peris yang dikondensasi, sebuah obat yang dibuat oleh Brigade Rantai Darah. Brigade itu meninggalkan obat tersebut padanya ketika mereka mencoba merekrutnya terakhir kali. Menurut Leon, obat itu tidak berbahaya bagi manusia biasa, tetapi jika digunakan pada orang Highlander, itu akan mengubah mereka menjadi monster. Yang paling mengkhawatirkan bagi Eris adalah fakta bahwa obat itu tidak memiliki obat penawar, yang berarti siapapun yang terkena obat itu harus dibunuh. Sementara itu, Leon hendak pergi. Sebelum pergi, dia memberitahu Inglis bahwa Raul tidak akan menjadi ancaman baginya karena kekuatan dan kemampuan Inglis yang luar biasa. Dia akhirnya pergi, meninggalkan Inglis dan Eris untuk menghadapi Raul, yang sekarang menjadi monster Magiside. Rafinha hanya menyaksikan dari pinggir. Dia mencoba bertanya kepada Leon mengapa dia memilih untuk mengkhianati mereka. Tetapi pertanyaannya terputus oleh Inglis. Inglis, di sisi lain, merasa kasihan pada kondisi Raul. Dia memutuskan untuk membunuh Raul tanpa membuatnya menderita. Namun, dia sadar bahwa serangan tunggal yang dia rencanakan untuk mengakhiri semuanya akan memiliki dampak besar pada kota. Serangan itu terlalu kuat dan bisa menghancurkan sebagian besar kota, bersama dengan Raul. Inglis mulai mencari cara untuk menyelesaikan rencananya tanpa menyebabkan kerusakan pada kota. Dia melompat ke udara untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang kota dan menemukan cara untuk membunuh Raul tanpa memengaruhi kota. Saat itu, ayah Rafinha, yang sedang mencari Rafinha, tiba-tiba muncul. Rafinha senang melihat ayahnya, yang meminta maaf karena telah meninggalkan Rafinha dan Inglis sendirian. Namun, Inglis tidak senang karena dia tidak dapat menggunakan kekuatannya di depan ayah Rafinha. Dia tidak ingin orang tahu bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu. Inglis dengan cepat merencanakan sesuatu dan memutuskan untuk menggunakan Eris sebagai pengalih perhatian. Dia berencana mengalahkan monster tersebut tetapi memberikan semua pujian kepada Eris. Bersama Eris, Inglis mendekati monster tersebut. Eris, yang kebingungan, bertanya kepada Inglis apa rencana mereka. Inglis menjawab bahwa mereka harus mengusir monster itu dari kota, dan hanya setelah itu mereka bisa mengalahkannya. Mereka menyerang monster itu bersama-sama dan menendangnya keluar kota. Inglis segera memberikan pujian kepada Eris, mengatakan bahwa Eris sangat kuat. Namun, Eris yang tahu kekuatannya sendiri tidak cukup kuat untuk melawan monster itu, bertanya kepada Inglis apa yang sebenarnya dia lakukan. Inglis hanya meminta Eris untuk mengikuti rencananya. Di luar kota, Eris bertanya mengapa Inglis mengatakan kepada semua orang bahwa dia yang mengalahkan monster tersebut. Rafinha segera menyela dan menjelaskan bahwa Inglis tidak ingin orang-orang tahu tentang kekuatannya, karena jika mereka tahu, akan terjadi kekacauan. Namun, alasan sebenarnya adalah jika orang tahu tentang kekuatan Inglis, dia akan terjebak dalam tugas melindungi kota. Setelah pertempuran selesai, Inglis meminta Eris untuk mengatakan kepada semua orang bahwa dia yang membunuh monster tersebut. Setelah beberapa diskusi, Eris setuju untuk mengambil semua pujian dan berbohong bahwa dia adalah pembunuh monster itu. Dia juga berjanji untuk memberitahu orang-orang bahwa Leon adalah pengkhianat yang bekerja sama dengan Brigade Rantai Darah, dan memastikan tidak ada yang menyalahkan Inglis atas kejadian tersebut. Setelah itu, Inglis dan Rafinha kembali berlatih. Rafinha tampaknya semakin baik dengan keterampilan panahnya, sementara Inglis melatih dirinya sendiri untuk persiapan pertempuran yang lebih besar. Inglis kemudian memberitahu Rafinha bahwa mereka harus memulai perjalanan ke Akademi Ksatria di kota ibu kota Chiral. Orang tua Rafinha datang untuk mengantar mereka berdua. Ayah Rafinha mendesak Inglis untuk menjaga putrinya, Rafinha, dengan segala cara.
Rencana sang ayah adalah agar Rafinha berlatih menjadi seorang ksatria, sementara Inglis dilatih untuk menjadi pengawal Rafinha. Rafinha dan Inglis memulai perjalanan mereka, meninggalkan rumah yang telah mereka kenal sepanjang hidup mereka, dan memulai perjalanan selama sebulan menuju ibu kota. Setelah sekitar seminggu di jalan, mereka tiba di kota Nova, sebuah kota yang dikuasai oleh seorang Highlander yang mengambil alih wilayah itu hampir setahun lalu. Pemilik bar di kota itu menyebutkan bahwa kehidupan di bawah kekuasaan Highlander ternyata lebih baik dibandingkan penguasa sebelumnya. Namun, di kota ini Inglis menyadari bahwa uang yang mereka bawa hampir habis. Uang yang tersisa bahkan tidak cukup untuk bertahan sehari. Rafinha dan Inglis mulai bertengkar tentang makanan. Argumen ini dipicu oleh kebiasaan makan mereka yang berlebihan, yang mengakibatkan pengeluaran yang besar. Pertengkaran mereka dihentikan oleh pemilik bar, yang menyarankan mereka mencari pekerjaan di kastil. Pasangan ini kemudian pergi ke istana untuk mencari pekerjaan. Beruntung, mereka lulus ujian malam dan terpilih menjadi ksatria untuk melindungi kota dari serangan binatang Magisite. Rafinha terkejut betapa mudahnya ujian itu, melebihi harapan mereka. Rafinha dan Inglis diberi kamar tamu yang nyaman di istana, serta berbagai keistimewaan lainnya. Saat mandi, Inglis merasakan kehadiran aneh di kota itu. Dia merasa kehadiran tersebut menarik mana dari bawah kaki penduduk kota. Saat masih di kamar mandi, seorang wanita mendekati Inglis dan Rafinha. Wanita itu ternyata seorang Highlander sekaligus pemimpin kota, yang memperkenalkan dirinya sebagai Lady Saline. Tidak seperti cerita tentang Highlander yang umumnya kasar, Lady Saline tampak lembut dan ramah. Namun, perkenalan mereka terganggu oleh sekelompok anak-anak yatim piatu yang telah diambil dan dirawat di kastil oleh Lady Saline. Dia kemudian meminta bantuan kepada Inglis dan Rafinha untuk menghadapi beberapa ksatria yang membuat kekacauan di kota. Para ksatria tersebut adalah pendukung penguasa lama, dan sejak Lady Saline mengambil alih, mereka mulai menimbulkan kekacauan. Inglis dan Rafinha setuju untuk membantu. Keesokan harinya, Lady Saline, Inglis, dan Rafinha pergi ke tempat persembunyian para ksatria tersebut. Di sana, mereka dikepung, dan tampaknya mereka tidak akan selamat. Inglis merasa senang menghadapi seorang gadis yang kekuatannya setara dengan Eris, musuh lama. Gadis itu ternyata adalah seorang Hirule Menach. Inglis dan Rafinha merancang rencana. Rafinha akan mengalihkan perhatian para ksatria sementara Inglis melawan Hirule Menach, yang merupakan lawan terkuat di antara mereka. Selama pertempuran, Rafinha bertanya mengapa Inglis selalu terlihat senang ketika menghadapi lawan yang sebanding dengannya. Inglis tidak memberikan jawaban, hanya menyuruh Rafinha menjaga Saline tetap aman. Inglis mendekati Hirule Menach untuk bertarung 1 lawan 1. Hirule Menach awalnya meremehkan Inglis, menyebutnya gadis lemah. Namun, Inglis menunjukkan kekuatannya dengan mengubah Aether menjadi mana, yang mengejutkan Hirule dan bahkan Lady Saline. Sementara itu, Rafinha melindungi Saline dari serangan mendadak seorang ksatria dengan melepaskan panah berenergi yang melumpuhkan sebagian besar musuh. Kembali ke pertarungan Inglis, Hirule Menach, yang awalnya meremehkan Inglis, mulai serius bertarung. Meskipun Hirule Menach menyerang berulang kali, Inglis berhasil menghindari semua serangan itu dengan mudah. Akhirnya, Inglis mendesak Hirule Menach ke area tertutup, mengurangi ruang gerak lawannya. Inglis kemudian melancarkan serangan langsung, menghantam Hirule Menach hingga menembus dinding. Namun, dia terkejut melihat Hirule Menach masih mampu berdiri meskipun menerima serangan sekuat itu. Dia juga menyadari bahwa keinginan Hirule untuk bertarung telah meningkat. Hirule akhirnya mengakui bahwa Inggris memiliki banyak kekuatan dan bertanya mengapa seseorang dengan kekuatan sebesar itu mau melayani seorang Highlander. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa para Highlander berencana mencuri tanah permukaan, dan bahwa Inggris secara aktif membantu Highlander mencapai tujuan mereka. Inggris tidak terlalu yakin dengan apa yang dikatakan Hirule. Dia terkejut oleh keramahan Selin sehingga dia menolak untuk mempercayainya. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa jenis pencurian yang dibicarakan Hirule mungkin bersifat politis atau finansial. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa pencurian yang dimaksud sebenarnya adalah seluruh wilayah. Selin berencana membawa seluruh kota Nova dan tanahnya ke langit. Hirule bertanya kepada Inggris apakah dia merasakan keberadaan apapun di kota, semacam keberadaan yang menguras mana di kota tersebut. Hirule mendesak Inggris untuk menyelidiki penyebab aliran mana di kota agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hanya dengan begitu Inggris akan menyadari betapa bodohnya tindakannya. Inggris merasa sedikit penasaran tetapi mengabaikan rasa ingin tahunya karena tujuannya yang utama adalah memperoleh lebih banyak kekuatan, bukan memainkan peran sebagai pahlawan. Dia mengatakan kepada Hirule bahwa satu-satunya alasan dia membantu Selin hanyalah untuk mendapatkan uang dan melanjutkan perjalanannya. Hirule marah dan bertanya apa gunanya kekuatan tanpa keadilan. Dia dengan cepat kembali menyerang Inggris. Kali ini, dia menggunakan serangan berbeda dengan teknik baru dan mengerahkan kekuatan tersembunyinya. Teknik tersebut mengejutkan Inggris. Untuk pertama kalinya, Hirule berhasil menyerang Inggris. Inggris terkejut dengan teknik yang digunakan Hirule, sebuah teknik yang melibatkan serangan yang mengabaikan ruang dan jarak. Pertarungan baru saja menjadi menarik, seru Inggris. Inggris tidak membuang waktu untuk menguasai dan memprediksi serangan-serangan Hirule. Dengan begitu, sekali lagi Inggris unggul. Dia terus bergerak dan menghindar, membuat Hirule kesulitan menyelesaikan satu serangan pun. Inggris memanfaatkan kesempatan dan merebut tombak Hirule, tetapi itu tidak cukup. Hirule menendang Inggris, mengejutkannya dengan kemampuan Hirule menggunakan senjata dan tubuhnya untuk bertarung. Inggris mulai curiga bahwa Hirule juga memprediksi gerakannya. Hirule mencoba menghabisi Inggris, tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Inggris menggunakan cangkang Aethernya untuk mengalihkan serangan,
lalu dengan cepat melancarkan serangan balasan. Inggris membuat Hirule tak berdaya saat itu juga. Tepat saat itu, Rafinha memasuki ruangan untuk memberi kabar tentang apa yang terjadi di luar. Dia hendak memberitahu Inggris bahwa semua ancaman di luar telah diselesaikan. Tetapi tiba-tiba Hirule menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menangkap Rafinha. Dia mencoba mencekik Rafinha, mengatakan bahwa jika Inggris benar-benar ingin menyelamatkan Rafinha, dia harus membiarkan Hirule melarikan diri. Inggris setuju untuk membiarkan Hirule pergi. Tetapi dia memperingatkan Hirule untuk tidak menyentuh Rafinha lagi. Jika tidak, dia akan memastikan Hirule berakhir mati. Sebelum pergi, Hirule memperkenalkan dirinya kepada Inggris sebagai Chistia Rogue. Kembali ke kastil, Selin berterima kasih kepada Rafinha dan Inggris atas pekerjaan mereka yang baik. Dia senang karena tidak ada penjaga yang kembali terluka. Inggris bertanya apa rencana Selin terhadap para ksatria yang mereka tangkap. Selin meyakinkan Inggris bahwa dia tidak akan menyakiti para ksatria tersebut, melainkan memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Rafinha terkejut dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh Selin. Saat mereka masih berbicara, Mimosa membawa teh. Mereka semua meminumnya, tetapi Selin merasa ragu dengan perubahan rasa teh tersebut. Dia bertanya, tetapi Mimosa meyakinkannya bahwa dia hanya menambahkan beberapa ramuan. Malam itu, Selin memutuskan untuk memberitahu dan menunjukkan kepada Rafinha dan Inggris apa yang sebenarnya dia rencanakan untuk kota tersebut. Dia membawa mereka ke tempat di bawah kastil. Sesampainya di sana, Inggris melihat sebuah lingkaran sihir. Lingkaran ini adalah yang menguras mana dari kota tersebut. Selin menjelaskan bahwa lingkaran sihir itu sebenarnya adalah inti dari Higlan di kota itu, sebuah lingkaran levitation yang akan membawa seluruh kota ke langit begitu mengumpulkan cukup mana untuk mengaktifkannya. Dia mengatakan bahwa para Higlander berencana memperbudak kota tersebut setelah sampai di langit. Tetapi dia akan berusaha sebaik mungkin untuk mencegah hal itu terjadi. Dia bertanya kepada Rafinha dan Inggris apakah ide untuk menyembunyikan rencana ini dari kota adalah ide yang baik. Dia juga bertanya apakah rencana tersebut memang bagus. Inggris membiarkan Rafinha menjawab. Rafinha dengan gembira mengatakan bahwa rencana tersebut adalah rencana yang baik, dan bahwa jika Selin membutuhkan bantuan kapanpun, dia harus menghubungi mereka. Keesokan harinya, tampaknya terjadi gempa bumi di kota. Semua penjaga, bersama Rafinha, segera memeriksa apa yang terjadi. Dengan kekecewaan besar mereka, ternyata itu adalah binatang magisite. Inggris menyadari bahwa itu bukan binatang magis biasa, tetapi Saline. Inggris bingung karena tidak ada aliran prisma di dekatnya. Inggris mengingatkan Rafinha tentang kejadian serupa 3 tahun yang lalu ketika Raul berubah menjadi binatang magis dengan bantuan Bloodchain Brigade dan bubuk prisma. Rafinha mencurigai ini adalah ulah Bloodchain Brigade. Namun, pertanyaan yang belum bisa dijawab Inggris adalah kapan Saline diracuni. Mimosa muncul dan mengaku bahwa dia yang meracuni Saline. Dia mengatakan bahwa dia melakukannya karena anaknya dibunuh oleh seorang Higlander. Jadi dia melakukannya sebagai pembalasan dendam. Tepat setelah dia selesai membuat pengakuannya, Saline, yang telah menjadi binatang magis, membunuhnya dengan sinar cahaya yang kuat. Para penjaga bersiap untuk melawan dan membunuh binatang itu, tetapi mereka dihentikan oleh Inggris. Dia meminta mereka untuk mengevakuasi kota beserta semua penduduknya. Para penjaga mencoba membantah, tetapi Rafinha meyakinkan mereka untuk mengikuti perintah Inggris. Rafinha kemudian bertanya kepada Inggris apa rencananya. Inggris menjawab bahwa Rafinha harus memblokir Saline setiap kali Saline mencoba menembakkan sinar. Sementara itu, Inggris berlari mendekati Saline, berhati-hati agar tidak membunuhnya. Inggris mencoba berbicara dengan Saline dan berusaha membuatnya sadar kembali. Namun, Saline mencoba menembakkan sinar ke arah Inggris, tetapi sinar itu berhasil diblokir oleh Rafinha. Gangguan tersebut tidak berhasil, dan Saline kembali bangkit, mencoba menembak Inggris lagi. Kali ini, Inggris mendapat bantuan tak terduga dari Sistia, seorang Hirule. Sistia mencoba membunuh binatang itu tetapi dihentikan oleh Inggris. Inggris mengatakan bahwa dia tahu Sistia adalah bagian dari Bloodchain Brigade dan bertanggung jawab atas nasib buruk Saline. Inggris juga mengatakan bahwa dia tahu Sistia memberikan bubuk prisma kepada Mimosa. Namun, pembicaraan mereka terhenti ketika seorang pria yang mengaku sebagai pemimpin Bloodchain Brigade muncul. Pria itu mengatakan bahwa dia tidak memiliki nama dan bisa dipanggil apa saja oleh Inggris. Dia menjelaskan bahwa setiap anggota Bloodchain Brigade memiliki akses ke bubuk prisma dan mengklaim bahwa mereka ingin melindungi tanah tersebut. Inggris menyela, mengatakan bahwa mereka hanya ingin melindungi tanah dari bahaya yang mereka ciptakan sendiri. Inggris menolak mengizinkan pria itu dan Sistia membunuh Saline. Sebagai gantinya, dia menawarkan kesepakatan. Dia akan mencoba mengucapkan mantra, dan jika mantra itu gagal, mereka bisa membunuh binatang itu. Namun, jika berhasil, mereka tidak boleh melanjutkan rencana mereka. Mereka menyetujui syarat Inggris tetapi dengan syarat mereka sendiri. Apapun hasilnya, Rafinha dan Inggris harus meninggalkan kota untuk mencegah gangguan lebih lanjut terhadap rencana mereka. Inggris setuju dan mendekati Saline. Kali ini, dia mengubah aethernya menjadi mana dan menggunakan mana untuk mengucapkan mantra pada Saline. Beruntung bagi Inggris, mantra itu berhasil, dan Saline pun membeku. Pemimpin Bloodchain Brigade kemudian membantu dengan menggunakan mantra untuk membuat Saline lebih kecil dan mudah dibawa. Mantra tersebut melibatkan penghapusan seluruh aether milik Saline, yang membuat ukurannya menyusut. Saat menggunakan mantra, Inggris mulai berpikir bahwa pemimpin Bloodchain Brigade mungkin adalah seorang Divine Knight. Dia menyadari masih banyak hal yang perlu dia jelajahi di daratan. Sebelum pergi, Rafinha dan Inggris meminta Sistia untuk memastikan mereka tidak akan menyakiti penduduk kota. Pemimpin Bloodchain Brigade meyakinkan mereka bahwa musuh mereka hanyalah para Higlander.
Rafinha dan Inglis mengunjungi 3 anak yatim yang sebelumnya diselamatkan Saline dari jalanan. Inglis meyakinkan mereka bahwa dia akan mengembalikan Saline ke ukuran normalnya dan meminta mereka untuk tetap bersama agar Saline bahagia saat kembali. Rafinha dan Inglis akhirnya tiba di Katedral Almond, menandakan bahwa perjalanan mereka ke ibu kota negara hampir selesai. Di Katedral Almond, Inglis dan Rafinha melihat Prismer, binatang yang telah lama diidamkan Inglis untuk bertarung. Namun, Prismer itu tampaknya beku. Menurut penjaga di katedral, beberapa dekade yang lalu, para ksatria dari wilayah itu bertarung melawan Prismer dan membekukannya. Mereka berhasil mengalahkan dan membekukan Prismer, tetapi tidak mampu memindahkannya. Karena itu, katedral dibangun untuk menjaga Prismer tetap diawasi. Inglis bertanya apakah mungkin mereka bisa mencairkan es seperti yang mereka lakukan pada Saline sehingga Prismer bisa bergerak kembali. Rafinha, bagaimanapun, mendesaknya untuk tetap diam. Alasan ia mengatakan hal ini adalah karena Rafinha khawatir bahwa Inglis bisa ditangkap jika para penjaga mendengar dia berbicara hal-hal aneh. Namun, Inglis tetap mengatakan hal yang sama. Dia mengatakan bahwa dia masih bisa menjadi prisma atau kekuatan yang mengalir melalui es. Inglis menyimpulkan bahwa mungkin saja Prismer itu belum mati. Rafinha mendesaknya untuk diam, tetapi tepat saat itu seorang penjaga mendekati mereka dan mengatakan bahwa binatang-binatang magisite menyerang kota. Dia memerintahkan mereka untuk tetap berada di katedral dan bersembunyi. Mendengar serangan binatang magisite, Inglis menjadi bersemangat dan langsung berlari menuju kota. Dia meminta Rafinha untuk menemuinya di sana. Rafinha mengatakan kepada penjaga bahwa Inglis biasanya tidak seantusias ini. Dalam perjalanan menuju kota, Inglis menyadari bahwa kota tersebut dibangun untuk melindungi dan mengawasi Prismer. Dia tahu bahwa kota itu pasti memiliki banyak ksatria, dan dia ingin melihat berbagai ksatria serta bertarung bersama mereka. Setibanya di kota, Inglis terkagum-kagum melihat para ksatria bertarung dan membunuh binatang magisite. Namun, saat seekor binatang magisite mencoba menyerangnya, Inglis bersiap untuk melawan, tetapi serangannya terganggu oleh seorang ksatria perempuan yang membunuh binatang itu. Ksatria tersebut memperingatkan Inglis bahwa terlalu berbahaya melawan binatang magisite tanpa rune atau artefak khusus. Inglis mengamati ksatria itu dan menyadari bahwa dia pasti telah menjalani pelatihan yang intens. Inglis juga melihat rune yang mirip dengan milik Rafinha. Dia berterima kasih kepada gadis itu, tetapi mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja sendiri. Namun, gadis itu bersikeras untuk membantu Inglis. 3 binatang magisite menyerang gadis itu, tetapi dia memenggal mereka semua dengan satu tebasan. Inglis terkesan. Gadis itu memeriksa Inglis untuk memastikan dia tidak terluka dan menyarankan untuk mencari tempat berlindung. Namun, saat itu, seekor binatang magisite terbang menyerang gadis tersebut. Kali ini, Inglis membantu dengan menghalau serangan dan menendang binatang itu ke arah gadis tersebut, yang kemudian memenggalnya. Inglis dan gadis itu bekerja sama untuk melawan binatang magisite terbang. Pada titik ini, gadis itu menyadari bahwa Inglis sebenarnya tidak membutuhkan bantuan sejak awal. Dia meminta maaf kepada Inglis, tetapi Inglis senang bisa bekerja sama dengannya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Leon Alpha. Inglis merasa pernah mendengar nama itu sebelumnya dan mengatakan bahwa nama tersebut terdengar familiar. Mereka terus bertarung bersama. Saat seekor binatang magisite mencoba menyerang Leon secara diam-diam, Rafinha muncul dan membunuhnya. Inglis kemudian memperkenalkan Leon kepada Rafinha, dan menjelaskan situasi yang membuat mereka bekerja sama. Leon berterima kasih kepada Rafinha karena telah membantunya. Rafinha memperkenalkan dirinya sebagai Rafinha Bilford. Leon langsung menyadari bahwa Rafinha adalah adik dari Raphael Bilford. Rafinha terkejut mengetahui bahwa Leon mengenal kakaknya. Akhirnya, para ksatria mengumumkan bahwa semua binatang magisite telah berhasil dikalahkan. Mereka berterima kasih kepada Rafinha, Inglis, dan Leon atas bantuan mereka dalam melindungi kota, dan menawarkan hadiah kepada Rafinha dan Inglis. Namun, Rafinha terkejut karena Leon tidak diundang untuk menerima hadiah. Salah satu ksatria menjelaskan bahwa kota itu tidak memiliki apapun untuk ditawarkan kepada seseorang yang berasal dari klan pengkhianat. Rafinha bersikeras agar Leon ikut menerima hadiah, tetapi Leon menolak dan mengatakan bahwa dia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Leon meminta Rafinha untuk tidak khawatir. Ksatria itu kemudian menjelaskan kepada Rafinha bahwa Leon adalah saudara perempuan dari Leon Alpha, mantan ksatria suci yang mengkhianati negara dan melarikan diri dari kota. Inglis akhirnya ingat di mana dia pernah mendengar nama Alpha sebelumnya. Ksatria itu memperingatkan mereka untuk menjauh dari Leon agar orang-orang tidak mulai bergosip tentang mereka. Dia juga bertanya apakah mereka masih tertarik dengan hadiah tersebut, tetapi Rafinha menolaknya, mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan hadiah dari orang-orang seperti mereka. Tepat setelah menolak tawaran itu, Raphael Bilford dan seorang Hirule Menach tiba dengan Dr. Bang. Raphael bertanya kepada ksatria tentang apa yang terjadi, dan ksatria itu menjawab bahwa itu adalah saudara perempuan ksatria yang berkhianat dan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di sisi lain, Rafinha berlari menyambut Raphael. Raphael terkejut melihat adiknya, Rafinha, bersama Inglis. Ia mengagumi Inglis dan menghargai pertumbuhannya, mengatakan bahwa ia telah tumbuh menjadi wanita muda yang luar biasa. Hirule Menach memberitahu para gadis bahwa Raphael hampir tidak pernah mengatakan hal baik tentang wanita. Pada titik ini, Raphael memperkenalkan Hirule Menach kepada mereka sebagai Ripley. Inglis membayangkan seberapa kuat Ripley dan mulai berpikir bahwa Ripley sekuat Aris. Rafinha bertanya kepada Raphael apakah dia tahu tentang Leon. Raphael menjawab bahwa dia tahu. Dia lalu mengundang semuanya untuk makan malam agar bisa membicarakan hal tersebut. Di rumah Raphael, Rafinha menjelaskan pertemuan dirinya dan Inglis dengan pemimpin Black Chain Brigade.
Rafael terkejut mengetahui bahwa keduanya selamat dari pertemuan semacam itu. Namun, yang paling mengejutkan Inglis dan Rafinha adalah kenyataan bahwa Rafael menyerahkan kota yang mereka perjuangkan kepada pemimpin Bloodchain Brigade ke Higland. Inglis menunjukkan kepada Rafael Saline, yang ternyata adalah Beast Magicide. Rafael tercengang melihat Saline. Bahkan Leon tidak percaya bahwa Saline adalah Beast Magicide karena ukurannya yang sangat besar. Rafinha sekali lagi mengecam sikap ksatria terhadap Leon. Leon meyakinkannya bahwa itu bukan pertama kalinya dan bahwa dia sudah terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Inglis, bagaimanapun, menyela dengan mengatakan bahwa meskipun semua ini terjadi, Leon masih melindungi warga kota. Leon mulai menjelaskan bahwa itu bukanlah kesalahan warga kota. Ternyata, saudara laki-laki Leon adalah Holy Knight pertama di kota itu. Namun, setelah kakaknya membunuh utusan Highlander dan inspektur kota, segalanya berubah. Rafinha terkejut mendengar bahwa Lord Shione, sang inspektur, telah meninggal. Inglis memberitahu Rafinha bahwa Leon melakukan ini karena dia marah pada apa yang dilakukan Raul. Leon senang mendengar bahwa Rafinha dan Inglis bertemu dengan kakaknya. Rafinha meyakinkannya bahwa kakaknya adalah orang yang baik dan sangat mudah diajak bicara. Leon mengungkapkan niatnya untuk menjadi ksatria sejati agar bisa menangkap kakaknya karena mengkhianati negara dan melepaskan gelarnya sebagai Holy Knight. Untuk menjadi ksatria sejati, dia harus menghadiri Akademi Ksatria di ibu kota. Mendengar hal ini, Rafinha menjadi sangat senang karena dia tahu bahwa dia dan Inglis juga akan menuju Akademi Ksatria di ibu kota. Rafinha akhirnya mengatakan bahwa ini bisa menjadi awal persahabatan yang panjang. Leon dan Inglis setuju dengannya. Namun, Leon masih khawatir tentang kemunculan Beast Magicide di kota itu. Rafael meyakinkannya bahwa mereka memiliki rencana untuk menghentikannya. Keesokan harinya, Rafael dan sekelompok ksatria muncul dengan perlengkapan terbang. Mereka memasang perlengkapan tersebut pada prisme yang membeku dan memindahkannya keluar dari kota. Ini adalah satu-satunya solusi untuk masalah Beast Magicide. Fakta bahwa prisme dan aliran prismatik berarti Beast Magicide akan terus menyerang sampai mereka mencapainya. Sementara itu, Ripley bertemu dengan Inglis untuk berbicara dengannya. Ripley mengatakan kepada Inglis bahwa Aris telah banyak bercerita tentang dirinya. Dia kemudian bertanya kepada Inglis apakah dia percaya bahwa dia akan bisa mengalahkan Prisma. Inglis menjawab bahwa tidak ada yang bertarung untuk kalah. Ripley akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia kepada Inglis. Dia mengatakan bahwa Prisma sebenarnya mengurung dirinya sendiri dalam es beberapa dekade yang lalu, tetapi mereka memberitahu penduduk kota sebaliknya agar tidak menimbulkan kekhawatiran. Ripley juga memberitahu Inglis tentang umur panjang Hirule Menace dan fakta bahwa kejadian baru-baru ini menunjukkan bahwa Prisma akan segera bangkit kembali. Namun, Inglis bukan orang baru dalam rencana ini. Inglis menyatakan keseluruhan rencana kepada Ripley dan menyebutnya sia-sia. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Beast Magicide dan pasukan penyerang akan saling menghancurkan. Inglis kemudian meminta Ripley untuk memastikan bahwa dia memanggilnya begitu kebangkitan Prisma terjadi. Ripley meyakinkan dan berjanji kepada Inglis bahwa dia akan memastikan untuk memanggilnya tidak peduli apapun yang terjadi. Rafael meminta Rafinha, Inglis, dan Leon untuk menunggu karena dokter Bang akan dikembalikan ke ibu kota. Tempat yang mereka tuju untuk latihan malam, yang awalnya mereka sepakati untuk menunggu hingga keesokan hari, ternyata bertepatan dengan hari mereka mendaftar di Akademi Ksatria. Pangeran WN menyambut semua orang di Akademi Ksatria dan mendorong mereka untuk selalu menyeimbangkan kehormatan dan tanggung jawab yang mereka emban di hati. Setelah orientasi, kepala sekolah, Miss Miliera, akhirnya memberikan pidato kepada para mahasiswa baru. Rafinha merasa sulit percaya bahwa wanita di depannya adalah kepala sekolah. Dia bertanya kepada Inglis, yang kemudian menunjukkan ruang kelas khusus yang memiliki rune di tangan kepala sekolah. Rune tersebut mengingatkan Rafinha pada Rafael, karena dia juga memiliki rune kelas khusus seperti kepala sekolah. Rune tersebut menandakan bahwa kepala sekolah cukup kuat untuk menjadi seorang ksatria suci. Saat itu, Rafinha, Inglis, dan Leon mulai mendengar rumor tentang Leon. Rumor tersebut menyatakan bahwa Leon adalah saudara perempuan seorang pembunuh Highlander. Rafinha segera ingin bertindak, tetapi dihentikan oleh Inglis, yang mengingatkannya bahwa kepala sekolah masih berbicara. Kepala sekolah mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk berbicara panjang, dan tiba waktunya untuk orientasi. Dia kemudian memberitahu para siswa bahwa mereka akan memulai dengan pemanasan. Dia menempatkan semua siswa di platform lalu menggunakan tarikan gravitasi khusus untuk menambah beban pada mereka. Hal ini membuat mereka sulit berdiri dengan benar. Namun, tarikan gravitasi tersebut tidak menjadi masalah bagi Inglis. Kepala sekolah kemudian memberitahu mereka bahwa mereka harus melakukan pelatihan tempur di medan gravitasi tersebut. Dia juga menjelaskan betapa sedihnya dia setiap kali mendengar ada muridnya yang tewas di medan perang. Inilah alasan di balik medan gravitasi. Dia ingin melatih mereka sekeras mungkin. Dia lalu memanggil 3 monster dan mengatakan bahwa permainan ini adalah permainan kejar-kejaran. Setiap siswa yang bisa bertahan 10 menit tanpa tersentuh oleh monster akan diberikan makanan gratis selama 1 bulan di kantin. Segera setelah hitungan mundur dimulai, Inglis mengalahkan semua monster. Kepala sekolah mencoba lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Akhirnya, kepala sekolah membuat kesepakatan dengan Inglis bahwa dia akan memberikan makanan gratis selama 3 bulan kepada Inglis, Rafinha, dan Leon jika Inglis berhenti mengalahkan monster. Inglis senang dengan kesepakatan itu dan memainkan perannya. Pada akhir 10 menit, Inglis menjadi orang terakhir yang bertahan. Dia menepati janjinya dan memberikan tiket makanan gratis kepada Inglis dan teman-temannya. Setelah makan malam, sebelum kembali ke kamar mereka, Rafinha dan Inglis melihat seorang gadis berteriak pada Leon. Gadis itu tidak suka bahwa Leon menjadi teman sekamarnya.
Rafinha menyebut gadis itu kasar, lalu mengundang Leon untuk tinggal di kamar mereka. Leon setuju, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rafinha dan English harus berbagi tempat tidur. Namun, mereka senang berbagi tempat tidur dengan Leon dan meyakinkannya bahwa dia tidak sendirian. Di kantin, Rafinha dan English makan hingga puas. Mereka menikmati semua hidangan dari kursus A hingga E, tetapi ini masih belum cukup untuk mereka, sehingga mereka mencoba mengulang lagi. Sementara itu, Leon makan dengan sederhana. Saat masih di kantin, Lathi dan Pulum masuk. Pulum tidak senang karena Lathi membiarkannya bangun terlambat. Sebaliknya, Lathi mencoba membela diri. Lathi berbicara kepada English dan Rafinha tentang kebiasaan makan mereka, mengatakan bahwa jumlah makanan yang mereka makan cukup untuk memberi makan dirinya dan Pulum selama 3 hari. Rafinha dan English tidak banyak berkata. English memecah keheningan dengan mengatakan bahwa sarapan adalah makanan terpenting dalam sehari. Namun, Lathi mengalihkan topik dan memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan bahwa namanya Lathi dari program Squire, sementara Pulum dari program Ksatria. Rafinha, English, dan Leon memperkenalkan diri mereka. Setelah Leon memperkenalkan dirinya, siswa lain di kantin mulai berbisik-bisik. Lathi memperhatikan ini dan bertanya alasan dari bisik-bisik tersebut. Leon meminta maaf, mengatakan bahwa dia adalah penyebabnya. Lathi mengatakan bahwa dia berasal dari negara lain, sehingga hal itu tidak terlalu berarti baginya. Dia menyebut bahwa dia berasal dari Alucard, sama seperti Pulum. Dialog tersebut terhenti ketika Pulum memberitahu Lathi untuk makan cepat agar mereka bisa sampai ke kelas tepat waktu. Di kelas, mereka memiliki guru yang berbeda. Guru itu memperkenalkan dirinya sebagai Margus, instruktur praktis untuk mahasiswa baru. Pelajaran hari itu adalah untuk Ksatria dan Squire, berupa latihan menggunakan alat terbang. Margus memulai pelajaran dengan memberitahu siswa bahwa musuh mereka bukan hanya binatang magiside, tetapi juga peperangan di antara mereka sendiri. Dia mengatakan bahwa mereka harus mendorong diri mereka sampai batas untuk membawa perdamaian dan keselamatan bagi rakyat. Untuk melakukannya, mereka harus memulai dengan melatih tubuh mereka. Dia kemudian menyuruh mereka berlari menuju doa alat terbang. Dia menyarankan mereka untuk mencoba mengikuti langkahnya agar tidak tersesat. Saat Margus mulai berlari, Lathi menyadari bahwa Margus sangat cepat, dan mengejarnya mungkin menjadi masalah. Rafinha dan Leon tidak membuang waktu dan segera bergabung dalam perlombaan. Saat berlari, Rafinha bertanya kepada Leon apakah dia tahu di mana letak dok alat terbang. Leon meyakinkan Rafinha bahwa tempat itu cukup jauh. Namun, English tidak langsung berlari. Dia memutuskan untuk menganalisis dan memikirkan cara berbeda untuk mengikuti kecepatan Margus. Dia menyadari bahwa jika dia hanya berlari secara normal, dia tidak akan bisa mengejar Margus. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk menggunakan efek gravitasi kepala sekolah untuk keuntungannya. Pertama, dia mengubah airnya menjadi mana, kemudian dia mencoba mengatur mana dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh English. Dia berhasil melakukannya, lalu tanpa membuang waktu langsung mulai berlari. Dia menyadari bahwa jika dia bisa menjadi lebih baik, mungkin dia bisa membuat dirinya lebih berat. Leon mulai khawatir karena dia tidak melihat English. Namun, Rafinha mendesaknya untuk terus bergerak, dengan keyakinan bahwa English akan menemukan cara untuk menyusul mereka. Setelah mengatakan itu, English melewati mereka berdua dengan kecepatan tinggi. Lathi juga melewati Rafinha dan Leon, yang membuat Rafinha meningkatkan kecepatannya untuk mengejar Lathi, Pulum, dan English. Pulum memohon kepada Lathi untuk mengurangi kecepatannya dan melambat sedikit, tetapi Lathi tetap keras kepala ingin mengejar English. Sementara itu, Margus memberitahu para siswa baru agar tidak khawatir karena mereka tidak diharapkan untuk menyamai kecepatannya. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, English muncul, melewatinya, dan melambat sedikit untuk bertanya apakah dia bisa berlari lebih dulu darinya. Lathi juga muncul, tetapi dia terkejut bahwa English tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk berlari. Margus bertanya nama mereka, lalu mengatakan bahwa angkatan siswa baru mereka memiliki banyak potensi. Rafinha, Leon, dan Pulum akhirnya berhasil menyusul English. Lathi mengatakan kepada English bahwa dia tidak akan kalah darinya bagaimanapun juga. English kemudian meningkatkan kecepatannya untuk melaju lebih jauh. Leon terkejut bahwa English bisa bergerak secepat itu. Di sisi lain, Lathi akhirnya menyerah mencoba menyamai kecepatan English karena dia tahu jika dia mencoba melakukannya, dia mungkin benar-benar celaka. Akhirnya, mereka sampai di dermaga alat terbang. Para siswa terpukau dengan pemandangan yang indah. Rafinha segera memberitahu English betapa indahnya tempat itu, dan English setuju dengannya. Pulum menambahkan bahwa karena ini adalah akademi kerajaan, tentu saja tempat ini memiliki teknologi terbaru. Margus memberitahu mereka untuk membentuk kelompok 2 atau 3 orang untuk menggunakan alat terbang. 1 orang akan mengendalikan, sementara yang lain harus berpegangan erat agar tidak terjatuh. English meminta untuk mencoba terlebih dahulu, dan Rafinha setuju karena para Squire sering mengemudikan alat terbang. Leon, di sisi lain, mendoakan yang terbaik untuk English. Margus memberi instruksi kepada mereka, mengatakan bahwa petunjuk penggunaan alat terbang ada di panel di depan mereka. Setelah mengaktifkan mesin, dia menyuruh mereka beralih ke mode terbang. Begitu sayapnya keluar, mereka harus perlahan-lahan menekan akselerator. English mengikuti instruksi itu dan berhasil membuat alat terbang naik ke udara. Rafinha terkejut bahwa English bisa terbang dengan begitu mudah. Dia memberi semangat kepada English. English pertama-tama terbang tinggi ke langit sebelum mulai menggerakkan alat terbang ke arah yang diinstruksikan. Leon berseru bahwa pemandangannya sangat indah. Namun, Rafinha khawatir karena English terbang terlalu cepat. Rafinha menjadi agak takut,
Tetapi Inglis mengingatkannya bahwa mereka akan menggunakan alat terbang ini untuk melawan binatang sihir suatu hari nanti, jadi mereka harus terbiasa dengan kecepatannya. Rafinha menyadari bahwa bergerak dengan kecepatan seperti itu adalah cara terbaik untuk membiasakan diri dengan alat terbang. Tepat saat itu, Lathi melayang di atas Inglis. Dia mencoba membuktikan bahwa dia lebih baik dari Inglis dalam sesuatu. Inglis, yang tidak mau kalah, membuat keputusan bahwa dia harus menyusul dan bahkan lebih unggul darinya. Dia kemudian menggunakan kekuatannya untuk bergerak lebih cepat daripada Rati. Inglis meningkatkan kecepatannya dengan kekuatannya, kali ini bergerak lebih cepat lagi. Lathi bertanya kepada Inglis mengapa dia melakukan hal itu, dan Inglis menjawab bahwa dia tidak suka kalah. Margos memperhatikan adegan ini dan tampak puas. Dia berseru bahwa ini menunjukkan potensi luar biasa para siswa baru. Lathi akhirnya terpaksa berhenti dan hanya mengagumi Inglis. Dia mengatakan bahwa Inglis tidak hanya cantik, tetapi juga melakukan hal-hal luar biasa. Pulum merasa cemburu karena Lathi jarang mengatakan sesuatu yang baik tentang dirinya. Pada malam harinya setelah kelas, kepala sekolah Miliera memanggil para siswa baru untuk memberi pengumuman. Dia mengumumkan bahwa ujian khusus akan diberikan kepada beberapa siswa di kelas baru. Dia lalu meminta Rafinha, Leon, Pulum, dan Inglis untuk maju ke depan. Rafinha, Leon, dan Pulum direkomendasikan dari program Ksatria, sementara Inglis direkomendasikan dari program Squire. Ujian ini adalah ujian yang sering dibicarakan oleh para siswa senior. Hanya direkomendasikan untuk ujian ini saja sudah menjadi kehormatan besar. Itu berarti akademi melihat potensi luar biasa dalam diri mereka. Kepala sekolah melanjutkan berbicara. Dia memberitahu mereka bahwa ujiannya sederhana. Dia akan mengirim mereka ke suatu tempat, dan untuk lulus, mereka harus kembali sebelum waktu habis. Inglis bertanya di mana tempat itu. Kepala sekolah Miliera mengatakan bahwa itu adalah ruang khusus yang diciptakan oleh artefaknya, yang dia sebut Labyrinth of Trials. Ruang itu dirancang untuk menguji kekuatan fisik dan ketahanan mental para siswa. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa tujuan dari tes ini adalah untuk meningkatkan kekuatan mental sebagai seorang ksatria. Miliera memunculkan beberapa pintu dan menyuruh setiap siswa untuk memilih satu pintu. Mereka semua mengikuti perintahnya. Para siswa menemukan diri mereka di sebuah ruang khusus di mana mereka menghadapi tantangan dari masa lalu. Inglis menyadari bahwa dia dihadapkan pada kenangan dari masa kecil dan kehidupan sebelumnya. Karena dia tidak suka mengenang masa lalu, dia menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan ruang tersebut. Dia terkejut melihat bahwa ada ruang lain di atasnya, yang berarti semua siswa memiliki ruang masing-masing, dan semua ruang itu terhubung. Dia melihat Liselotte di salah satu ruang lain. Liselotte terkejut melihat Inglis menghancurkan ruang aneh itu. Dia bertanya mengapa Inglis melakukannya. Inglis menjawab bahwa dia bosan dan tidak ingin terus maju dengan cara biasa. Liselotte kemudian menyarankan agar Inglis berhenti membenci teman-teman sekelasnya. Namun, Inglis mengatakan bahwa dia tidak membenci siapapun. Hanya saja dia tidak suka Liselotte bersikap kasar kepada Leon. Liselotte mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa dia adalah putri kanselir kerajaan, sehingga dia harus sangat berhati-hati. Dia mengungkapkan bahwa pengkhianatan saudara Leon terhadap kerajaan adalah hal yang paling mengganggunya. Liselotte akhirnya mengakui bahwa dia terlalu keras pada Leon. Inglis berjanji untuk menyampaikan permintaan maaf Liselotte kepada Leon. Inglis kemudian bertanya apakah Liselotte tahu cara keluar dari ruang itu. Liselotte menggunakan hadiah yang diberikan artefaknya, berupa sayap. Dia menggunakan sayap itu untuk terbang ke atas sambil membawa Inglis. Inglis memuji Liselotte, mengatakan bahwa dengan hadiah seperti itu, dia bahkan tidak memerlukan peralatan terbang. Liselotte tersenyum dan berjanji untuk membawa Inglis ke lantai atas. Dalam perjalanan ke atas, mereka melihat Leon berjuang dengan bagian dari masa lalunya. Inglis maju untuk membantu Leon menghadapi tantangannya. Leon terkejut melihat Inglis dan bertanya bagaimana dia bisa sampai ke tempat itu. Inglis menjawab bahwa dia bosan, jadi dia menghancurkan dinding ruang tersebut. Ketika Leon hampir diserang oleh salah satu kenangannya, Liselotte menyelamatkan mereka berdua. Liselotte memberitahu bahwa lebih mudah bagi orang luar untuk melawan masa lalu seseorang daripada orang itu sendiri. Leon, yang awalnya tidak percaya pada Liselotte, akhirnya berterima kasih atas tindakannya. Liselotte meminta maaf atas sikap kasarnya dan memutuskan untuk menerima Leon sebagai teman sekamar. Inglis meyakinkan Leon bahwa Liselotte sebenarnya adalah orang yang baik. Mereka akhirnya mencapai lantai atas ruang tersebut dan keluar tepat waktu. Kepala sekolah Miliera terkejut melihat mereka semua keluar dari pintu yang sama meskipun mereka masuk melalui pintu yang berbeda. Para siswa meyakinkan kepala sekolah bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Kepala sekolah memberikan nilai lulus kepada Liselotte, Inglis, dan Leon. Sementara itu, Pulum gagal hampir segera setelah tes dimulai. Setelah bertanya tentang Rafinha, dia langsung keluar dari pintu yang dimasuki. Inglis senang karena Rafinha, Liselotte, dan Leon lulus ujian. Rafinha mengeluh bahwa tes itu sangat sulit dan dia lelah. Dia mengatakan kepada Inglis bahwa yang dia inginkan hanyalah makan dan tidur. Inglis memberi isyarat kepada Leon bahwa mereka akan mengalami malam yang berat karena Rafinha. Liselotte mendengar percakapan itu dan memutuskan untuk menerima Leon kembali sebagai teman sekamar. Malam itu, setelah makan, Rafinha dan Inglis membantu Leon membawa barang-barangnya ke kamar Liselotte. Leon merasa takut karena Liselotte sebelumnya pernah mendorongnya keluar dari kamar. Namun, Inglis meyakinkannya bahwa segalanya akan baik-baik saja, karena Liselotte sebenarnya adalah orang yang baik. Ketika mereka sampai di kamar Liselotte, dia berpura-pura tidak senang dengan kehadiran Leon, tetapi kemudian mengakhiri aktingnya dan menyambut Leon dengan hangat. Dia mengatakan kepada Leon bahwa dia senang menjadi teman sekamarnya.